warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rati Sulandari, guru fisika SMA Negeri 8 Lubuk Linggau, mahasiswa PPG Universitas Bengkulu, akan melaksanakan kegiatan PPL 1 siklus 1 dengan materi pengukuran. Selamat menyaksikan. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Untuk memulai kegiatan belajar kita hari ini, ada baiknya kalian berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Ketua kelas silakan pimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Shadaqallahul azim. Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah, berarti sehat semua ya hari ini. Kita bisa mengikuti pelajaran. Apa kabar anak-anak? Baik. Sudah sarapan belum? Sudah. Ya, perlu ya sarapan. Kalau mau mulai kegiatan belajar itu harus sarapan dulu di rumah. Karena kita melakukan kegiatan itu memerlukan tenaga atau energi. Nah, energi itu didapat dari apa yang kalian makan. Nah, dari minggu kemarin kita kan sudah belajar tentang pengukuran. Nah, ada yang masih ingat apa itu pengukuran? Saya Bu, Apa itu? Silakan. pengukuran adalah proses mengukur suatu besaran. Oke, baik sekali. Ada yang lain? Saya Bu, pengukuran adalah membandingkan nilai besaran dengan besaran lain yang sejenis yang dipakai sebagai acuan. Ya, baik sekali ya. Dan jadi dari dua tanggapan teman kalian dapat kita simpulkan bahwa pengukuran itu adalah kegiatan atau proses membandingkan suatu nilai besaran dengan besaran yang sejenis yang telah ditetapkan sebagai acuan. Nah, hari ini kita itu belajar tentang
presentasi ya, tinggal presentasi. Kan minggu kemarin kalian sudah praktikum, sudah melakukan kegiatan pengukuran. Hari ini kita lanjut ke presentasi. Sebelumnya hari ini itu ada capaian kegiatan yang kita laksanakan. Yang pertama itu menerapkan konsep pengukuran dan metode ilmiah dengan melakukan penyelidikan sederhana, mengumpulkan data, menggunakan alat ukur atau aplikasi teknologi yang tersedia, menganalisis data, menyimpulkan dan mengkomunikasikan hasil penyelidikan baik secara lisan maupun tulisan. Nah, yang tujuannya itu tujuan pembelajaran kita hari ini itu peserta didik mampu menerapkan konsep pengukuran dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Peserta didik mampu mengukur dengan menggunakan alat ukur yang tepat. Peserta didik mengumpulkan data menggunakan alat ukur yang tersedia dengan tepat. Peserta didik mampu menganalisis pengolahan data hasil pengukuran dengan baik. Peserta didik menyimpulkan dan mengkomunikasikan hasil penyelidikan secara lisan maupun tulisan. Dan peserta didik mampu membuat laporan hasil percobaan. Nah, untuk selanjutnya hari ini sesuai dengan janji minggu kemarin itu kalian melakukan presentasi. Sudah siap melakukan presentasi hari ini? Siap. Nah, kelompok siapa yang mau maju duluan? Kelompok 1. Kelompok 1 ya. Ini untuk mempersingkat waktu ya. Kelompok 1 itu kita kan di AKPD ada 8 permasalahan yang dibahas. Nah, kelompok 1 itu membahas permasalahan nomor 1 dan 2. Kelompok 2 itu membahas soal nomor 3 dan 4. Kelompok 3 itu membahas soal nomor 5 dan 6. Seterusnya kelompok 4 itu membahas soal nomor 7 dan 8. Oke, silakan untuk kelompok 1, silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang fenomena yang akan dibacakan oleh Aulia. Tapi sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Yazkiel Simatupang selaku ketua kelompok, dan rekan saya ada Ade, Naura, Aulia dan Anggun. Kepada Aulia kami persilakan. Fenomena ketika kalian ingin mengukur sesuatu berupa panjang buku, ketebalan benda berbentuk bulat dan diameter gelas, ataupun benda tertentu. Apakah kalian hanya cukup menggunakan jengkal, tali rapia, ataupun perkiraan sebagai alat ukurnya? Tentu kalian membutuhkan alat untuk mengukur benda tersebut dengan tepat. Tetapi ada banyak alat ukur panjang yang bisa digunakan berupa mistar atau penggaris, jangka sorong dan mikrometer, skrup dengan ketelitian yang berbeda-beda. Dapatkah kalian memilih alat-alat manakah yang lebih tepat digunakan dalam pengukuran tersebut? Merumuskan masalah. Dari fenomena di atas, apa yang dapat kamu uraikan dari kejadian tersebut? Rumusan masalah. 1. Bagaimana cara menggunakan mistar, jangka sorong, dan mikroskrup? 2. Alat ukur panjang manakah yang lebih tepat digunakan dalam pengukuran panjang, diameter, dan ketebalan benda? Melakukan diskusi. Alat penggaris, mikrometer, skrup, dan jangka sorong. Bahan buku spidol, kelereng, tutup botol, atau merek mineral. Tabel hasil eksperimen yang diukur: diameter kelereng, jangka sorong skala utama 16 mm, skala nonius 0,25 mm. Hasil pengukuran 16,25 mm. Mikrometer skrup skala utama 16 mm, skala nonius 27. Hasil pengukuran
16 ditambah 0,27 sama dengan 16,27 mm. Mister, hasil pengukuran tidak ada. 2. Diameter 2 tutup botol. Skala utama 31 mm. Skala nonius 0,5 mm. Hasil pengukuran 31,5 mm. Mikrometer skrup. Skala utama tidak dapat diukur. Skala nonius tidak dapat diukur. Hasil pengukuran tidak ada. Mister, hasil pengukuran 3 cm. 3. Diameter dalam tutup botol. Skala utama 29 mm. Skala nonius 0,4 mm. Hasil pengukuran 29,4 mm. Mikrometer skrup. Skala utama tidak dapat diukur. Skala nonius tidak dapat diukur. Hasil pengukuran tidak ada. Mister, hasil pengukuran 3 cm. 4. Panjang spidol Snowman. Skala utama 148 mm. Skala nonius 0,10 mm. Hasil pengukuran 148 mm. Mikrometer skrup. Skala utama tidak dapat diukur. Skala nonius tidak dapat diukur. Hasil pengukuran tidak ada. Mister, hasil pengukuran 14,8 cm. 5. Diameter spidol Snowman. Jangka sorong. Skala utama 15 mm. Skala nonius 0,1 mm. Hasil pengukuran 15,1 mm. Mikrometer skrup. Skala utama 14,5 mm. Skala nonius 0,46 mm. Hasil pengukuran 14,96 mm. Mister, hasil pengukuran tidak dapat diukur. 6. Panjang buku fisika kelas 10. Jangka sorong. Skala utama tidak ada. Skala nonius tidak ada. Hasil pengukuran tidak ada. Mikrometer skrup. Skala utama tidak ada. Skala nonius tidak ada. Hasil pengukuran tidak ada. Mister, hasil pengukuran 25 cm. 7. Tebal buku fisika kelas 10. Jangka sorong. Skala utama 8 mm. Skala nonius 0,40 mm. Hasil pengukuran 8,4 mm. Mikrometer skrup. Skala utama 8 mm. Skala nonius 0,43 mm. Hasil pengukuran 8,43 mm. Mister, hasil pengukuran 0,8 cm. Pertanyaan, pada penggunaan jangka sorong dan mikrometer skrup, alat ukur manakah yang lebih tepat dan mudah digunakan untuk mengukur diameter kelereng? Jawabannya 1. Bila dilihat dari tingkat ketelitian, maka menurut kelompok kami, alat yang paling tepat digunakan untuk mengukur diameter kelereng adalah mikrometer skrup. 2. Pada saat mengukur tutup botol, alat ukur manakah yang lebih tepat dan mudah digunakan untuk mengukur diameter tutup botol? Jelaskan alasannya. Jawabannya, pada saat mengukur diameter dalam dan luar tutup botol, maka alat yang paling tepat digunakan jangka sorong. Penyebabnya karena tutup botol yang diukur memiliki diameter lebih dari 2,5 cm atau 25 mm. Sekian, terima kasih. Baiklah, untuk teman-teman yang ingin bertanya, kalian persilakan. Ya, Mas Rum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan
bertanya kepada kelompok 1, apa yang dimaksud ketelitian alat ukur? Ya. Baik, terima kasih. Ada yang lain? Baik, jika tidak ada, beri kami waktu sebentar untuk mencari jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan Mas Lur, yaitu apa yang dimaksud dengan ketelitian alat ukur? Ketelitian alat ukur adalah skala terkecil dari suatu alat ukur. Masuk. Sudah, ini presentasi kelompok 1. Ada yang ingin menambahkan? Bu, izin. Oh ya, silakan Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus. Saya ingin menambahkan, menurut saya untuk mengukur diameter lebih mudah menggunakan jangka sorong karena dapat mengukur suatu benda dari sisi luar dan sisi dalam. Oke, baik, terima kasih ya Firdaus. Nah, ini tadi pemaparan dari atau presentasi dari kelompok 1. Nah, tadi itu pertanyaan dari Mas Rul sudah dijawab oleh Ade, dan Mas Rul sudah sudah mengerti. Nah, Ibu sedikit ingin menambahkan ya. Tadi kan di pertanyaan nomor 1 itu manakah alat yang lebih tepat digunakan untuk mengukur diameter. Menurut kelompok 1, pengukurannya lebih tepat menggunakan mikrometer skrup karena memiliki tingkat ketelitian yang lebih tinggi. Sedangkan tadi ada tanggapan dari Firdaus, dia menambahkan menurut dia itu lebih tepat menggunakan jangka sorong. Benar ya, jawaban semuanya itu benar, tapi Ibu hanya ingin menambahkan kalau seandainya ada dua alat yang digunakan untuk mengukur diameter itu sama, bisa dilakukan semua, itu kita lihat tingkat ketelitiannya yang paling kecil atau tingkat ketelitian yang paling tinggi atau skala terkecilnya itu yang paling kecil. Nah, di sini kan yang digunakan itu jangka sorong dan mikrometer skrup. Nah, yang memiliki tingkat ketelitian yang paling tinggi itu kan mikrometer skrup. Jadi alat yang tepat digunakan itu mikrometer skrup. Ya, bisa dia jangka sorong kalau seandainya mengukur diameter luar atau diameter dalam sebuah celah ya, atau diameter dalam tutup botol. Kan kamu melakukan kegiatan pengukuran tutup botol. Nah, tutup botol itu kan ada diameter dalam dan ada diameter luar. Nah, jika mengukur diameter dalam itu lebih tepat digunakan jangka sorong karena walaupun alat mikrometer skrup itu memiliki tingkat ketelitian yang tinggi atau skala terkecilnya itu lebih kecil yaitu 0,05 0,01 mm, maka tetap dia lebih tepat itu jangka sorong. Paham ya? Paham. Nah, dari kelompok 1 yang presentasi ada yang ingin ditambahkan lagi? Cukup? Cukup. Oke. Kalau begitu lanjut ke kelompok 2. Untuk yang presentasi, yang penyaji suaranya dibesarkan lagi ya, biar yang lain bisa dengar. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang pengukuran
pengukuran besaran fisika yang akan dibacakan oleh Neta Nayola. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Dimas Erlangga dan rekan-rekan saya yaitu Neta Nayola, Masur Ahmad, Keria Tama, dan Melan Cynthia Bella. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 2 mewakili untuk membacakan presentasi kami hari ini. Seperti yang dibacakan oleh kelompok 1 tadi, fenomena dan juga rumusan masalah. Jadi saya akan langsung membacakan hasil tabel eksperimen dari kelompok kami. Pertama yang diukur adalah diameter kelereng jika menggunakan jangka sorong. Skala utamanya 16 mm, skala nonius 0,15 mm, dan hasil pengukurannya 16,15 mm. Dan menggunakan mikrometer skrup, skala utamanya 16 mm, skala nonius 0,18 mm, dan hasil pengukurannya 16,18 mm. Dan diameter kelereng tidak bisa diukur dengan mistar. Kemudian diameter tusuk botol jika menggunakan jangka sorong, skala utamanya 32 mm, skala noniusnya 0,85 mm, dan hasil pengukurannya 32,85 mm. Diameter tutup botol juga tidak dapat diukur menggunakan mikrometer skrup, dan jika menggunakan mistar, hasil pengukurannya 30 mm. Berikutnya diameter dalam tutup botol jika menggunakan jangka sorong, skala utamanya 30 mm, skala noniusnya 0,9 mm, dan hasil pengukurannya 30,9 mm, dan tidak dapat menggunakan mikrometer skrup. Dan jika menggunakan mistar, diameter dalam tutup botol hasilnya 30 mm. Yang keempat, panjang spiral snowman. Jika menggunakan jangka sorong, skala utamanya 14,7 cm, skala noniusnya 0,7 mm, hasil pengukurannya 14,77 cm. Dan tidak dapat menggunakan mikrometer skrup. Dan jika menggunakan mistar, hasil pengukurannya 14,8 cm. Yang kelima, diameter spiral snowman. Jika menggunakan jangka sorong, hasil skala utamanya 15 mm. Jika menggunakan Baik, saya ulangi. Diameter spiral snowman, jangka sorongnya, skala utamanya 15 mm, skala noniusnya 0,15 mm, dan hasil pengukurannya 15,15 mm. Dan jika menggunakan mikrometer skrup, skala utamanya 14,5 mm, skala noniusnya 0,1 mm, dan hasil pengukurannya 14,6 mm, dan tidak dapat menggunakan mistar. Selanjutnya, panjang buku fisika kelas 10 tidak dapat menggunakan jangka sorong dan mikrometer skrup. Dan jika menggunakan mistar, hasil pengukurannya 27 cm. Berikutnya, tebal buku fisika kelas 10 jika menggunakan jangka sorong, skala utamanya 8 mm, skala noniusnya 0,4 mm, hasil pengukurannya 8,4 mm. Dan jika menggunakan mikrometer skrup, skala utamanya 8 mm, skala noniusnya 0,42 mm, hasil pengukurannya 8,42 mm. Dan jika menggunakan mistar, hasil pengukurannya 1 cm. Baik, saya akan membacakan soal nomor 3 yang soalnya adalah ukur diameter kelereng dengan alat ukur yang tersedia. Laporkan hasil pengukuran Anda pada tabel. Dua alat yang dapat digunakan Lanjutkan. Kenapa salah ini? Salah membaca soal ya? Iya, Bu. Lagi ya. Apakah terdapat perbedaan hasil yang saat mengukur diameter tutup botol? Jika iya, menurut kalian alat manakah yang menunjukkan hasil yang paling relevan dan jelaskan? Dari dua alat yang dapat digunakan, yaitu jangka sorong dan mistar, terdapat perbedaan hasil.
Alat yang menunjukkan hasil paling relevan adalah jangka sorong. Selanjutnya soal nomor 4, pada penggunaan mistar, jangka sorong dan mikrometer skrup, alat ukur manakah yang lebih tepat dan mudah digunakan untuk mengukur ketebalan dan panjang buku? Alat yang lebih tepat untuk mengukur ketebalan buku yaitu mikrometer skrup, sedangkan panjang buku hanya bisa dilakukan dengan pengukuran menggunakan mistar atau penggaris. Sekian hasil presentasi saya. Maaf jika banyak salah. Terima kasih. Baik, yang ingin bertanya kami persilakan. Ya, ada yang bertanya. Saya ya habis. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz dari kelompok 4 ingin bertanya pada kelompok 2. Mengapa alat yang menunjukkan hasil relevan adalah jangka sorong bukan mistar pada pengukuran diameter tutup botol? Terima kasih. Ini Hafiz tolong ulangi, kayaknya belum dicatat. Belum catat, jawaban ini. Merah kalau belum dicatat ngomong baik sambil ya. Sama Baiklah, sekali lagi. Mengapa alat yang menunjukkan hasil paling relevan adalah jangka sorong bukan mistar? Langsung lagi bis kalau Mengapa alat yang menunjukkan hasil paling relevan mengapa alat yang menunjukkan hasil paling relevan adalah jangka sorong? Bukan mistar. Pada pengukuran diameter satu botol. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan menjawabnya tunggu sebentar. Apa itu? Selan? Oh ya, moderator masih ada yang mau bertanya? Masih ada yang mau bertanya? Silakan Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izzatul Filia dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, mengapa jangka sorong tidak bisa digunakan untuk mengukur panjang buku? Tunggu sebentar, kami akan menjawab pertanyaan dari beliau.
Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Hafiz yang akan dibacakan oleh Ferdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Hafiz. Mengapa alat yang menunjukkan hasil paling relevan adalah jangka sorong, bukan mistar pada pengukuran diameter tutup botol? Karena jangka sorong dapat mengukur skala terkecil, lebih akurat dan detail. Sekian, terima kasih. Itu jawaban dari kami. Baiklah, kami akan menjawab. Nara tadi mau apa? Oh iya, nah, kita selesaikan dulu pertanyaan dari temannya, jawabannya baru nanti kalau mau nambahkan nanti. Silakan Dimas. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Dela. Siapa yang mau menjawab? Banyak moderator yang jawab. Ya, apa ya? Mengapa jangka sorong tidak dapat mengukur buku? Karena panjang buku yang kami ukur itu melebihi batas panjang yang dapat diukur oleh jangka sorong. Apakah jawabannya saya bisa diterima? Silakan Nora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nora Putri Ningrum. Izin menambahkan jawaban dari kelompok 2. Karena jangka sorong yang kita gunakan itu memiliki batas maksimum atau batas ukur sebesar 15 cm. Terima kasih. Berarti ini tadi sesuai dengan pertanyaan dari siapa tadi yang Hafiz ya? Jadi kan Hafiz ngomong kan, kenapa tidak bisa mengukur panjang buku? Karena jangka sorong itu batas maksimalnya itu 15 cm. Itu jangka sorong yang kita gunakan kemarin. Sedangkan panjang buku itu melebihi 15 cm. Panjang bukunya kemarin itu berapa kalau pakai mistar? Lihat di tabel pengukuran kalian, kalau panjang buku kemarin pakai mistar berapa nilainya? Ya, ada yang 26. Ini? Oh, berarti beda-beda ya. Ini. Berarti itu, nah dari beda-beda jawaban itulah berarti kalau menggunakan mistar itu kurang teliti. Sudah, ini presentasi dari kelompok 2. Ada yang mau menambahkan lagi? Atau cukup? Cukup. Sudah paham semuanya? Sudah paham. Kalau sudah paham kita lanjut ke permasalahan yang nomor 3. Iya, presentasi kelompok 3, permasalahan nomor 5 dan 6. Silakan kelompok 3 yang mau presentasi siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Kami dari kelompok 3 ingin merumuskan masalah yang dibacakan oleh Nia Anggra ini. Sebelum Nia membacakannya, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Dodi Ramadan dan perkenalkan rekan-rekan saya yang bernama Nia Anggraini, Muhammad Firdaus, dan Eka. Dan silakan Nia untuk membacakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Anggraini dari Menteri akan membacakan pertanyaan tentang hasil tabel eksperimen. Apakah yang terdapat perbedaan hasil saat mengukur ketebalan buku? Jika iya, menurut kalian alat manakah yang menunjukkan hasil yang paling relevan? Jelaskan. Ya, terdapat perbedaan hasil. Alat yang menunjukkan hasil yang paling relevan adalah mikrometer. Skrup dari pengukuran didapat hasil jangka sorong sama dengan 8,4 mm, mikrometer skrup 8,43 mm, dan penggaris yaitu 8 mm. Pada pengukuran mistar dan jangka sorong, alat ukur manakah yang lebih tepat dan mudah digunakan untuk mengukur panjang spidol?
jangka sorong karena memiliki tingkat ketinggian lebih cepat dari mistar. Baiklah, yang ingin bertanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Septika dari kelompok 1. Saya ingin bertanya untuk kelompok 3. Berapa tingkat ketelitian mistar dan jangka sorong pada pengukuran kemarin alat yang digunakan kita kemarin? Belum jelas maksudnya. Maksud dari Anggun itu kemarin kan sudah melakukan pengukuran menggunakan apa, Anggun? Mistar dan jangka sorong. Nah, dia bertanya tingkat ketelitiannya jangka sorong itu berapa, tingkat ketelitiannya mistar itu berapa. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan oleh Anggun yang dijawab oleh Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Anggun. Ketelitian mistar 0,5 mm, sedangkan ketelitian jangka sorong 0,05 mm. Sekian. Siap, Mas. Nah, ada yang mau menambahkan atau cukup? Cukup. Tidak ada yang mau menambahkan lagi? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke kelompok 4. Silakan kelompok 4. Untuk yang memaparkan materi, tolong ya kalau memaparkan materi yang lengkap ya. Kayak seperti yang kelompok 3 tadi kan tidak dipaparinya hasil pengukurannya mereka kemarin. Jadi kan kita tidak tahu kemarin dia melakukan pengukuran seperti apa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita diberikan kesehatan selalu. Perkenalkan, nama saya Kevin Rizky Prayogi. Saya berasal dari kelompok 4. Di sini saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok dari kelompok saya. Yang pertama ada Hafiz, Bulan, Mutiara, dan Izadela. Kami akan membawakan hasil presentasi kami, yaitu materi pengukuran besaran fisika. Mengenai perumusan masalah kami ialah bagaimana cara
memilih alat ukur yang tepat untuk pengukuran panjang, ketebalan, atau diameter luar benda bentuk bulat serta diameter dalam benda berongga. Untuk hasil tabel hasil eksperimen, yang nomor 1 yang diukur diameter kelereng ketika menggunakan jangka sorong skala utama ialah 16 mm, skala nonius 0,25 mm, hasil pengukuran 16,25 mm. Mikrometer skrup skala utamanya 16 mm, skala nonius 0,27 mm, hasil pengukuran 16,27 mm. Untuk mistar hasil pengukuran nihil atau tidak ada. Yang kedua, diameter luar tutup botol untuk menggunakan jangka sorong skala utama 31 mm, skala nonius 0,5 mm, hasil pengukuran 31,5 mm. Mikrometer skrup nihil. Untuk menggunakan mistar 3 cm. Yang ketiga, diameter dalam tutup botol jangka sorong untuk skala utama 29 mm, skala nonius 0,1 mm, hasil pengukuran 29,1 mm. Mikrometer skrup nihil, hasil mistar 3 cm. Yang keempat, panjang spidol snowman jangka sorong 14,7 cm, skala nonius 0,7 mm, hasil pengukuran 147,7 mm atau 14,77 cm. Mikrometer skrup itu nihil. Untuk mistar 14,7 cm. Diameter spidol snowman untuk jangka sorong 15 mm, skala nonius 0,25 mm, hasil pengukuran 15,25 mm. Untuk mikrometer skrup skala utama 15,5 mm, skala nonius 0,14 mm, hasil pengukuran 15,64 mm. Dan untuk mistar kami mendapatkan hasil 11 mm. Untuk panjang buku fisika kelas 10, ketika menggunakan jangka sorong dan mikrometer skrup itu hasilnya nihil. Ketika kami menggunakan mistar mendapatkan 25 cm. Dan yang terakhir, tebal buku fisika kelas 10, ketika menggunakan jangka sorong skala utama 8 mm, skala nonius 0,40 mm, hasil pengukuran 8,4 mm. Ketika menggunakan mikrometer skrup skala utama 8 mm, skala nonius 0,43 mm, hasil pengukuran 8,43 mm. Untuk mistar kami mendapatkan hasil pengukuran 0,8 cm. Untuk pertanyaannya, dari hasil eksperimen yang sudah dilakukan, bandingkan hasil pengukuran dari alat ukur. Manakah yang paling tinggi ketelitiannya, alat ukur manakah yang paling tepat digunakan. Hasil pengukuran yang memiliki ketelitian yang paling tinggi adalah mikrometer skrup. Untuk menggunakan alat ukur harus sesuai dengan objek yang diukur. Contoh, untuk mengukur lebar, celah, atau diameter dalam, maka alat yang tepat digunakan adalah jangka sorong. Nomor 8, berikan kesimpulan kelompokmu dari kegiatan eksperimen tersebut. Dari ketiga alat yang digunakan, yang memberi pengukuran lebih teliti yaitu mikrometer skrup, karena skala terkecil yang dimiliki mikrometer skrup jauh lebih kecil dari skala terkecil pada alat mistar dan jangka sorong. Sekian dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan, Dara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mailan Cynthia Bella ingin bertanya kepada kelompok 4. Apa saja kekurangan alat mikrometer skrup? Ya. Ingin bertanya? Jika tidak ada, mohon tunggu sebentar yang akan saya jawab.
Baiklah, untuk jawaban dari soal tersebut akan dibacakan oleh saudari Bulan. Pertanyaan dari Melan tadi, jawabannya kekurangan dari alat ukur mikrometer sekrup memiliki jangkauan jarak pengukuran yang pendek. Tidak ada yang mengatakan. Ada lagi yang mengatakan. Cukup. Jadi dari hasil presentasi kelompok 4 tadi apa yang bertanya tadi siapa? Melan tadi bertanya kenapa apa? Kekurangan alat untuk Jawabannya itu karena kurang dari sekrup memiliki jangkauan jarak pengukuran yang pendek. Ya, mikrometer itu memiliki sama seperti jangka sorong tadi ya, ada batasan. Dia hanya bisa mengukur sebesar 25 mm atau sepanjang 2,5 cm. Jadi kalau alatnya lebih dari itu, maka tidak bisa diukur, makanya menggunakan mikrometer sekrup. Sudah selesai ya hari ini presentasinya? Kira-kira nggak ada yang mau bertanya atau menambahkan? Tidak ada? Cukup? Cukup. Kalau cukup, alhamdulillah kita ucapkan syukur ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita sudah presentasi, kita lanjut ke evaluasi. Nah, Ibu sedikit menguatkan ya. Dari keempat kelompok tadi yang maju itu kan kemarin kamu mengukur 4 bahan ya. Apa aja kemarin yang diukur itu? Diameter botol, terus lereng, ya buku itu yang diukur apa aja kemarin? Panjang dan lebar. Panjang dan lebar atau tebal. Terus apa lagi yang diukur kemarin? Spidol itu apa yang diukur? Panjang dan diameter. Terus? Dan diameter spidol. Ya, diameter atau ketebalan. Nah, dari hasil pengukuran kamu kemarin kan sudah didapat bahwa alat apa aja yang bisa digunakan. Seperti kata Neta tadi kan, dia mengukur diameter dalam tutup botol itu tidak bisa menggunakan mikrometer sekrup, tidak bisa menggunakan apalagi pistar. Pistar bisa, tapi kurang teliti ya. Kenapa tidak bisa menggunakan mikrometer sekrup? Karena alat mikrometer sekrup itu tidak bisa mengukur lebar celah. Lebar celah itu bisa diukur melalui alat ukur apa? Jangka sorong. Benar sekali Hafiz jawabannya. Oke. Nah, dari presentasi kamu juga didapatkan bahwa pengukuran itu dari pengukuran ada berapa pengukuran? 7 ya? Dari pengukuran 7 ini alat ukur panjang tadi sudah disimpulkan oleh Kevin, kelompok Kevin. Kita kan mengukur panjang ini ya. Ini semuanya ini besaran panjang yang kita ukur. Tidak ada besaran massa, tidak ada besaran apa? Waktu, semuanya itu panjang. Dilihat dari satuannya itu panjang ya, milimeter, sentimeter. Apalagi satuan untuk panjang itu biasanya ya meter. Terus apa lagi? Kilometer ya. Nah, dari tadi kan sudah disimpulkan oleh kelompok 4 bahwa apa kesimpulannya yang paling teliti alat yang digunakan itu mikrometer sekrup. Karena mikrometer sekrup itu memiliki ketelitian yang tinggi atau skalanya itu paling kecil. Maksudnya di sini dia bisa mengukur benda yang sangat-sangat kecil sampai 0,01 mm penelitiannya. Dan kayaknya Ibu lihat hari sudah siang, lesu semua. Harus tetap semangat dong, karena kita masih ada soal ini, mau Ibu kasih soal. Semangat ya? Ya Bu. Kalau begitu Ibu kasihkan dulu lah, supaya kalian fokus. Ibu lihat banyak yang lesu. Ya.
jam. Udah ya. Di sini itu tugas kalian hanya menyebutkan warnanya saja. Ya, contoh. Nah, di sini kan ada macam-macam warna. Yang ini itu warna merah. Nah, ini coklat. Ini hijau. Ini putih. Ini biru. Ini kuning. Oke. Udah ya? Kalau yang ini putih. Ini hitam. Ini hijau. Ini merah. Ini biru. Cepat ya, jangan lama. Ini kuning. Ini coklat. Hijau. Lagi. Cepat ya namanya. Biru. Ini kuning. Nah, ada yang ngomong merah, ada yang ngomong kuning. Kalau yang ini hijau. Ayo harus fokus, harus biru. Lanjut. Putih. Merah. Masih. Hijau. Ibu ulangi sekali lagi ya. Kalau belum fokus, belum lanjut kita. Karena kita mau menjawab soal-soal fisika. Udah. Ayo sekali lagi ya. Ini warna apa? Putih. Lanjut. Hitam. Ibu nomor 3. Merah. Biru. Kuning. Hijau. Biru. Kuning. Hijau. Biru. Kuning. Merah. Hijau. Nah ya, fokus. Masih banyak tadi ibu lihat yang masih belum fokus. Kenapa? Lapar? Lapar atau gimana? Nah ya, ini untuk ibu nanti kasih link, kirim link ke grup. Kalian jawab ada 5 soal. Ibu kasih waktu itu 20 menit. Jadi jawablah yang benar-benar kalian kerjakan. Percaya diri, jangan saling kerjasama. Kalau bisa itu hasil dari kalian kemarin yang kalian kita pelajari sebelum-sebelumnya. Oke? Cukup kirim ke link ya. Kenapa Ferdi? Ada yang mau ditanyakan? Yang jawab ibu sekelompok apa cuma sekelompok? Satu. Ini ibu kasih waktu 20 menit ya. Di sana nanti ada ya. Dulu. Sudah masuk linknya? Sudah, Bu. Nah, kerjakanlah ya dengan percaya diri ya. 20 menit berarti nanti sekitar jam 12 lewat 15 ibu harapkan sudah selesai. Itu soalnya ada yang ingin ditanya nggak kira-kira? Nanti kalau ada yang mau bertanya ini ya, kasih tahu aja ya sama ibu ya. Ya, Bu. Kalau tulisannya atau angkanya yang salah ini.
KPD-nya nanti silakan kumpul. Setelah mengerjakan ini kalian kumpul KPD-nya ya. Ya, Bu.
Nora, ada mengalami kendala? Tidak. Paham? Jawaban. Kalau ada yang tidak ngerti, tanya sama ibu ya. Ya, Bu.
menit lagi ya. Sudah? Sudah. Ada yang belum? Berapa orang lagi yang belum? Belum.
Udah semua ya? Oke. Baik ya, sudah dikirim semua. Oke. Tadi itu kalian sudah, bagaimana soalnya? Mudah? Susah. Kenapa susah? Mudah ya. Itu karena kemarin kita menggunakan jangka sorong yang 0,05, tapi itu kan menggunakan yang tingkat telitiannya 0,1. Oke. Nah, kalau sudah kita sama-sama menyimpulkan yuk kegiatan hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan kegiatan yang kita hari ini? Baik, saya Bu. Oke, silakan Tiara. Silakan menyimpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ketika melakukan pengukuran, maka diperlukan alat ukur yang sesuai atau tepat. Dalam memilih alat ukur yang sesuai, maka harus memperhatikan faktor-faktor seperti tingkat ketelitian, jenis besaran yang diukur, dan lingkungan di mana pengukuran akan dilakukan. Sekian dari saya, terima kasih. Sekali ya, kesimpulannya jadi kalau kalian akan melakukan pengukuran, kalian harus memilih alat ukur yang sesuai dan tepat. Nah, memilih alat ukur yang tepat itu kalian harus faktor-faktornya dulu yang kalian perhatikan. Bisa dari bentuknya, misalnya bentuk bulat tadi kan tidak bisa digunakan alat ukur besar. Sudah? Kalau sudah, ada yang mau bertanya? Cukup. Sudah? Paham ya untuk pelajaran kita hari ini? Paham. Kalau sudah, silakan kumpul LKPD-nya. Dibuat nama kelompoknya ya, jangan lupa. Sudah. Nah, kalau sudah, kita melakukan refleksi dulu ya. Ini kalian jawab sesuai dengan kondisi yang kalian rasakan saat ini ya. Kalau kalian yang nomor 1 itu emo apa itu? Emotikon apa itu? Sedih. Jadi kalau kalian kegiatan hari ini kalian merasa sedih, kalian pilih yang nomor 1. Jika kalian merasa bosan, kalian pilih yang nomor 2. Yang itu dia senang, dan yang nomor 4 itu apa? Sekali. Nah, ini refleksi ini Ibu kirim melalui Google Form. Silakan kalian isi itu sesuai sebenar-benarnya yang kalian rasakan ya. Jangan kalian isi pura-pura. Takut nanti Ibu marah enggak ya? Ini Ibu mau tahu juga seberapa kalian mengikuti pelajaran hari ini. Oke? Paham? Paham. Untuk menjawabnya, kira-kira ada yang mau tanya? Tidak Ada ya, baca aja perintahnya ya. Ya. Ibu kirim lagi ya lewat email. Isilah sesuai kejujuran kalian. Nah, jangan kalian merasa
isilah sesuai dengan yang kalian rasakan, sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya. Itu yang nomor 2 dan 3 itu diuraikan ya. Oke, kalau sudah, Ibu ucapkan alhamdulillah ya, kita sudah selesaikan kegiatan kita hari ini. Presentasinya cukup bagus, semuanya Ibu lihat aktif, kreatif, gotong royongnya, kerjasamanya juga sudah kelihatan. Nah, untuk pelajaran yang akan datang itu kebetulan kita UAS ya. Ya, Bu. Oke, jadi
Sampai jumpa di semester yang kedua. Nah, kalian harus pelajari itu materi apa yang semester 2 kalian pelajari, dan tetap semangat ya, jangan lesu, jaga kesehatan, tetap semangat belajarnya. Di rumah diulang lagi apa yang hasil yang kamu peroleh dari guru di sekolah, kalian ulangi lagi, kalian latih lagi, belajar, tekun dan rajin. Oke, untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, Ibu ucapkan alhamdulillah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, setelah menjalani pembelajaran hari ini, marilah kita tutup dengan doa atas ucapan syukur kita pada hari ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi